Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Imtina Jaya Putri, NIM 1909033 dari kelas 2B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menceritakan cerita pendek hasil karya saya yang berjudul Persahabatanku di Kampus Tercinta. Hai, namaku Nida Imtina Jaya Putri. Saat ini aku sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi di Indonesia, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Saya mempunyai 5 orang sahabat. Mereka selalu saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain. Persahabatan kita ini terjalin sejak kita dipertemukan di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Kita berlima kemanapun selalu sama dan selalu bermain, nongkrong, dan jalan-jalan. Nama sahabat saya ini ada Fitri, Khairina, Hernisa, dan Raihan. Kemana-mana saja kita selalu bersama, bahkan ketika di kelas kami tetap bisa berjalan dengan baik dan kami selalu mengisi kekurangan dan kelebihan dari di antara kita. Singkat cerita, pada suatu hari saya, Fitria, Hoerina, dan Horenisa sekelompok pada salah satu mata kuliah, dan di situ kelompok kami diberi tugas untuk mengerjakannya, dan kami pun mengerjakan bareng-bareng. Lalu waktu pun berjalan dengan cepat dan tugas itu pun tidak selesai. Kami semua panik, bahkan membuat kami ribut. Teman saya, Hoerina, pun marah-marah karena tidak bisa menyelesaikan tugas kelompok ini secara bersama-sama. Ia pun marah-marah sendiri dan terdiam karena mungkin dia kesal, tetapi tidak hanya dia saja yang kesal, kami juga merasakan itu. Soalnya si Hoerina itu marah-marah dan terdiam selama pengerjaan tugas itu berlangsung, dan teman saya Indonesia itu mendiamkan diri dan tidak mengobrol dengan Khairina karena ia pun kesal dengannya. Saya dan Fitria pun mendiamkan dia, lalu tidak lama saya ingin sholat zuhur terlebih dahulu dan meninggalkan mereka yang sedang mengerjakan tugas. Saya mengajak Khairina untuk sholat, tetapi dia tidak mau karena masih mungkin ada rasa ngambek gitu. Terus saya pun bingung, saya sudah mengajaknya, tapi kenapa dia begitu, kata saya. Ya sudah, saya sudah bujuk-bujuk agar ingin terbiasa, tetapi tidak bisa. Jadi saya berangkat sholat saja sendirian. Habis sholat, saya pun balik lagi ke kelas untuk melanjutkan tugas kelompok yang tadi, dan ternyata mereka belum menyelesaikan juga. Bahkan Hoerina pun menjauh yang tadi, dan dari kita sepertinya ia ngambek, dan tugas itu pun sedang dilanjutkan oleh Fitria. Pas saya datang, saya tanya sampai mana tugasnya, lalu saya membantu mereka agar cepat selesai. Tidak lama saya sedang mengerjakan teman-teman saya dan lainnya. Hoerina pun menghampiri kita dan bertanya sudah sampai mana. Kami pun bertiga terdiam, lalu dia duduk di lingkaran dekat kami dan melihat kami mengerjakan tugas itu hingga selesai. Nah, kita pun di situ kesal dengan Hoerina. Sampai tugasnya selesai pun kita masih kesal, tetapi tidak diperlihatkan kepada dia agar bisa menjaga perasaan dia, tetapi sepertinya dia tahu kalau kami bertiga kesal dengannya. Sehabis mengerjakan tugas itu, kami pun masih berdiam diri di kelas dan mengobrol, bercanda-canda, keketawaan. Anggap saja hal yang tadi itu tidak terjadi. Sehabis itu kami pun pulang. Kebetulan kami sedang puasa dan ingin buka bersama. Singkat cerita, kami pun berjanjian untuk buka bersama di kosan Raihan.
Nah, di situ kami menganggap tidak terjadi apa-apa dan mengobrol bersama. Seperti biasa, lalu azan pun berkumandang, kami bergegas untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Singkat cerita, sehabis itu kita buka puasa, kami pun masih mengobrol ria dan ketawa-ketawa sehingga waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam, kami pun bergegas untuk pulang. Nah, singkat cerita, keesokan harinya kami masuk kuliah pada pagi hari. Biasanya kita duduk berlima sejajar, tetapi hari itu kami masih kesal dengan Hoirina dan kami pun mendiamkan dia lagi tanpa menjauhkan dia, masih mengobrol tapi seperlunya saja, tidak seperti biasanya karena kami masih ada rasa kesal terhadap dia. Singkat cerita, perkuliahan pada hari itu sudah selesai. Hoirina pun menanyakan ada masalah atau kesalahan terhadap dia. Kami mencoba untuk menutupinya, tetapi dia memaksa untuk kami berbicara dan mengungkapkan sesuatu yang ada di hati kami terhadap dia, dan memberikan alasan kenapa kami mendiamkan dia pada hari itu, dan kami pun tidak bisa memberitahu kalau kami kesal kepada dia pada hari itu, dan kami bertiga pun pulang untuk menghindar dari Hoirina. Sehabis itu kita pulang masing-masing. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.